Halo, Mas Alip. Ya, halo Pak. Oke, baru satu langsung aja lah, biar nggak kelamaan. Ya Pak. Ya. Oh, ini udah tadi baru saya cek di mana daftar bimbingan di Siakat ya. Iya, Uploadnya ke situ kan ya. iya Pak. Tinggal ini nih apa? Deskripsinya udah oke. Pak, kemarin saya udah ngajuin publish jurnalnya. Yang apa? Sorry. Eh, Tujuan jurnalnya mau kemana? Ini Saya kan? udah dapat. Ya, Oh, ini yang kemarin literatur reviewnya kan? Kan udah oke ya ya, literatur review kemarin terakhir tuh. iya ini eh, yang kemarin tuh baru berapa? Tuh baru tiga. Nah, sekarang udah tambahin jadi lima tuh. Ada Yang revisinya. literatur utamanya. Iya, kita review. Wait, bentar deh. Ini kan ya. Iya, Terus kan kemarin udah 5. Ini udah diupdate kan nih? ya ini update-nya. Iya, udah oke. Jurnalnya dapat kemana? Nah, kemarin saya dapat di Polteknika. Apa linknya? Bentar. Polteknika, Iya, Polteknik, jurnal Polteknika. Polteknika. Kok nggak ada sih? Nikas. Coba kirim ininya dah, linknya deh. Oke, Pak. Di chat nggak apa-apa. Di chat Zoom. I- Nah, ya ini Pak. Oh ini Polteknika. Ya, Pak, cepetnya Oh gitu ya, Sinta Pak. Sinta Uploadnya. 5 nih. Iya, minimal tinggal 5. Nggak mau yang Sinta 4 atau berapa gitu. Ini bayar loh. Tuh. Tapi kalau free, takutnya lama gitu, Pak, di uploadnya. Saya nyari-nyari. Kebanyakan Oh, berbayar gitu. nah, Nyari kalaupun amannya. berbayar, iya, kalaupun berbayar dia ada submit bulan Januari nggak atau Februari? Mana nih? Iya sih, di sini nggak ada apa, jadwalnya sih. Nih, Beberapa nih, gitu. Nah, tuh Maret, Juni, September, Desember. ini baru buatnya lagi. Oh, itu di 2020. Oh iya, saya 2020 ya 2013 ya cuma 2 kali 2020 mulai 2020 Maret, Juni, September, Desember. Hmm, kemana ya? Ya, beberapa jurnal saya cari jadwalnya. Ada yang bulan Maret, ada yang Januari akhir. Iya. Kalau anak-anaknya Bucian ikutnya fast track semua dia. Jadi nggak ngaruh tuh. Langsung di review. Kemarin juga ada yang baru submit langsung dapat reviewer. Ini kalau fast tracknya mana ya? Ini nggak ada fast track ya? Hmm. Cuma kalau fast track ya biasanya nambah lagi sih. Kalau misalkan kayak ini nih, contoh kan si publication charge-nya nih 2,5 nih. Kalau fast track Ya, biasanya paling murah gope tuh. ini kita misalkan ini konten langsung ke nomor WA gitu, Pak. Confirmnya ke dia. Iya. Iya. Mm-mm, Hmm. mm-mm. Tapi bayar itu bukan pada saat submit. Kalau sudah ini tuh. Iya, terima. Mm-mm. Kalau udah diterima baru bayar. Jadi kalau belum keterima ya belum bayar. Iya. Yang kemarin kita cari-cari di Sinta, Nah, itu nggak taruh waktu. heeh, itu kan tuh LTCOM, LTCOM apa misalnya. jurnal filter engineering science education 543 nih satu ini kayaknya bisa. Wah, Teknomedia bisa ya. Elitcom, eh ini dia
500, tapi dia ada di mana dia ya? Frekuensi. Nah, sama sih submission deadline-nya ini buat publish-nya Mei. Oh, ini ada nih publish 30 Juli. Itu Januari. nggak keburu nih. Ini nggak keburu. Paling yang ini sih emang. Yang penting kan LOA kan, bukan publishing-nya. Oh, dapetin LA itu sebelum habis, Pak. Iya, Ah, gitu. Terus kalau ini bayarnya, ya kitanya harus apa sering hubungi si apa eh editornya, si kontaknya itu. iya. Ini publication-nya mana nih ya? Ini kemarin kalau nggak salah yang bayar kan ya, si informatika ini. Nih, outdoor fee. Nih, 500. oh Iya. dia nggak ada fast track. Kemarin anak-anaknya Bucian dia dapat di mana ya? Oh ini nih, ada nih referensi ini dia nih. Oh iya itu kebetulan aku mau ujian. Mm-mm. Di Cinta berapa nih? Empat apa Cinta tiga itu Pak. Cinta tiga berapa? 7,5 ya? Iya 7,5. Iya, tapi langsung dapat balasan begitu submit. Jangan deh, maksimal cari yang 500 aja. Kalau bisa ada yang gratis kan, ya yang itu ya. Jangan yang mahal-mahal lah. Oh, ini Sinta 3 juga. Yang tadi Sinta berapa ini? Sinta 3 juga. Emang lebih ini gini sih kalau saya ya nyarinya nih. Cari dia yang citationnya ini agak sedikit nih. Ini kita kemungkinan diterimanya besar nih karena orang jarang akses mungkin ya karena publikasinya nggak terlalu banyak juga. Jadi bisa lebih besar peluangnya. Nah kalau ini kan banyak nih. Ya, ini kayaknya susah nih. Oh, Terus kalau kayak si Mas nih, Mas sama TMJ banyak juga ya. Si Elitcom nih dikit nih. Kita lihat si Mas dulu dah. Mas ini dia kapan nih frekuensi jurnalnya? Juli, Desember. Wah, ini lama. Skip deh ya. Yang memungkinkan nih informatika ini nih. iya. Terus kita lihat lagi si TMJ, Teknomedia, frekuensi penerbitan tiap 4 bulan. Nah, ini ada nih. Kemungkinan bisa nih TMJ ini. Terus scoopnya, fokus dan ruang lingkupnya. Nah, masuk ya. Fee-nya, proses review berapa lama sih ini? Mana ya? Nah, cepet nih. Paling lama 14 hari pengerjaan. Terus pengerjaan revisi 7 hari. Wah, kayaknya kurang dari sebulan bisa dapat nih. Cuma ini fee-nya mana ya? Fee. Oh ini. Wah, jangan. Dulu mahasiswa UNES submit di situ katanya 1 juta. Paling itu yang fast track, bukan yang biasa. Ini Elitcom. Oh, Elitcom itu Elitcom. mm, 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 mm. Kalau outdoor fee-nya nih gratis dia nih ya. Kecuali kita minta dicetak bayar. Kalau enggak gratis nih boleh nih coba aja ya. Elitcom ini Sinta berapa Elitcom tuh? Sinta 3 gratis kok. Coba aja. Gak apa-apa biar lama juga. Outdoor fee. Oh ini outdoor fee tadi udah. SOP manajemen manuskrip. Oke. Ini SOP-nya dia. Peer review. Ini tadi kan yang cepet ya Elitcom ya. Outdoor. Nih udah ada panduannya. Grade Sinta 4. Sinta 3 dia. Nggak ada ya. Ini coba kita lihat di archive-nya. Archive-nya ini vol 1 nomor 2022.
2018 berantakan banget ini jurnal. Vol 7. Di atas vol berapa itu? Vol 1 nomor 2. Kayaknya 2 kali setahun ini. Coba kita lihat tadi di 2023 itu baru vol 1 kan ya. Ini kapan nih publishnya nih? Bulan Juni. Berarti dia publish lagi antara Desember Januari. Ini vol 7 isu 1 2023 cover. Iya, Juni. Berarti dia yang vol 2 aja belum publish kan nih? Kayaknya kemungkinan sih kalau kitanya bisa ngejar cepet bisa dipublishin di yang isu 2-nya nih, vol 7 isu 2. Soalnya nggak ada kan nih vol 7 isu nomor 2-nya. Ya. Adanya vol 7 nomor 1. Vol 7. Iya, belum publish tuh. Mau coba ini? Bagus sih Pak. Gratis ini. Terus outdoor guidelines-nya. Nah, ini kan nih minimal 8 halaman. Terus ini ada petunjuk yang lain-lain pakai format Citesina IEEE, download template-nya ini. Kalau mau sih Elitecom. Ini bayar ya. Emang yang bayar pasti lebih cepet. Cuma ya nggak jamin juga loh gitu. Tahu kayak gini nih carinya nih ya. Komputer. Langsung di ini lagi. Ini ada Sysfocom. Wah, tinggi banget ininya. Ini high indexnya kan 11. Ini tinggi. Nah, ini kayaknya nih. Ini sistem embed and logic. Mas Alip apa dah temanya? Ini matahari algoritma gitu. Oh, algoritma Dijkstra. Masuk nggak ya? Masuk nih. Masuk, masuk. Kita lihat website dulu. Lama banget. Ini berarti saya copy-copyin dulu ke inilah WA. Is target publikasi. Terus apa lagi ya? Itu Elitecom udah ada. Pixel, oke, Pixel. Mana nih dia nih? Nah, ini publikasi 9. Author fee-nya, mahal. Ya, ini oh, impact-nya nol, jangan deh. Ya, ini bisa dicoba nih. Amik BSI biasanya buat anak-anak BSI-nya tuh yang pada submit tuh. Jiko. Ini Jisakti. Kalau Uncia juga punya publish ya Pak ya? Punya Kenapa? jurnal publish ya Uncia? Tapi nggak ini belum terakreditasi. No, ini gratis nih itu. Ya, itu gratis. Terus about frekuensi. Mana frekuensinya? Tuh, Maret bisa no. Masih bisa nih. Penting turnitidnya maksimal 20. Ini saya ini juga. Om. Oke, saya lagi copy-copy ke ini yang gratisan ya. Januari, Hmm. Juli. Nih. Wah, ngejar Januari yang sulit ya. Ngejar Januari yang sulit. Mana fee-nya? Berapa sih nih? Nolnya? 300.000. Ya,
Ini bisa lah ya. Yang Jiko belum dilihat. Jurnal BSI oke. Jiko, Jiko. Frekuensi isunya, frekuensi isu mana? Kayaknya kalau buat April ya masih mungkin bisa lah ya. Yang penting dapat apa? LOA, publication fee. Nah ini ya murah ya masih terjangkau lah ya 3,5 ya. Ini juga lah. Fee dari gratis sampai 500.000. Saya lagi list di grup WA. Poltek Harbor. Elitcom udah. Jelas banget. Poltek Harbor. Oke, oke, udah. Jisakti udah masuk belum nih? Jisakti ini Tunas Bangsa. Oke, terus kita cari lagi ya. Komputer dan manajemen. Wah, ini multidisiplin, tapi kita bisa ngakalin nih. Jiko. Jiko tadi saya udah buka belum ya? Oh, udah Pak, Udah. udah Pak. Nih, ini juga sama nih. Kayaknya masih baru-baru gini enak nih. Cari aja nih. Ini kategorinya biaya publikasi 250.000 edisi Maret 2023 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Oke. Terus nih fasilitas jalur cepat kalau yang butuh nih. Ini loh Mas, kalau mau yang jalur cepat tuh. Tapi biaya fast tracknya segini. Total yang dikeluarkan segini. Enggak Ya semua jurnal ada fast tracknya ya Pak ya? nggak ada. Ini Sinta 4. Saya ini lagi ya. Fast track ini kisaran 750.000 sampai 1 juta. Saya Jiko. Jiko belum ini. Outdoor fee. Ini gratis ya. Tuh, dicoba aja. Ya, jurnalnya kenapa lagi? Ini yang fast track tadi. Mana sih fast track? Jiko ya? Sorry. Ini ya yang fast track ya? Iya Pak. Oh, ini yang ada fast tracknya. Jiko ini nggak ada fast tracknya tuh. Jiko nggak ada fast tracknya. Adanya ini nih. Nah, ini klik. Publication, register, announcement, archives. Wah, dia udah keluar lagi. Nomor tiganya. Tinggal di 2024 nih. Outdoor fee. Gratis tuh. Fast track gratis. Fast track itu. Ini fast track gratis nih. Itu sih klik ya. Cuma ada dua yang keluar. Infonya gratis. Si klik infonya gratis. Nggak tahu, coba aja. Ya paling dia minta berapa tuh. Jurnalnya orang pintar komputer.
Oh, ini pada baru-baru nih, makanya impactnya masih sedikit. Nah, hajar yang kayak gini-gini, kemungkinan lebih keterimanya loh. Tuh, di belakangnya Iya. tuh. Impactnya masih kosong-kosong nih, unut nih. Baru juga tapi udah akreditasi. Terus ini, oke lah, saya bukain aja lah ya. Rosisco. Smartcom. Hmm, 500 frekuensi. Januari, April, Juli. Nah, ini bisa nih. Wih, banyak banget saya udah ngelisin. Ini yang Tektrika. Oke, berapa nih? Wih, 300. Terus yang ini jurnal prosesor, 4,5. Jurnal yang ini gratis tuh. Banyak yang gratis. Rosisco, APC. Mana dia? Maret dan September. Oh, sini lagi sih. Nggak ada keterangannya nih. Submissionnya nggak ada. Target lens-nya nggak jalan apa linknya nih? Oh iya, linknya nggak ada. Belum kelar nih. Tapi udah terakhir kasih Sinta 5. Kemungkinan sih gratis. Kemungkinan kalau yang kayak gini-gini tuh gratis. Gus. Tugas akhir. Ke siapa aja nih? Mas Hud udah muncul ya sama Mas Alip. Tadi Mas ini ya, yang Mas Alip ini kan tadi. Iya, Pak. Hmm, yakin mau yang ini aja apa yang lain-lain tadi tuh yang kemungkinan publishnya lebih besar. Ya, pindah aja lah, Pak. Jangan ke situ. Nah, iya langsung dicariin apa dicari yang pastinya gitu. Tadi kita lihat di sini yang untuk frekuensinya mana ya? Tapi isi template detik itu sama kan, Pak ya? Setiap Template jurnal. jurnal beda-beda. Itu beda. Secara garis besar sama, yang dibahas cuma pendahuluan, tinjauan pustaka atau literatur review, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, udah daftar pustaka. Sebagian besar tuh sama semua kalau jurnal tuh. Ini saya catat di WA aja biar pada nggak lupa ya. Ini saya baru bikin sampai tinjauan pustaka. Pendahuluan, pendahuluan atau latar belakang masalah. Terus nomor duanya itu apa tadi saya bilang lupaan. Literatur review, literatur review atau tinjauan pustaka ya. Nomor tiganya itu adalah metode.
Nomor 4 itu hasilan pembahasan. Nomor 5-nya ada kesimpulan, penutup atau kesimpulan ya. Terus daftar pustaka atau referensi. Nah, saya catat ya. Udah. Yang fast track ini dicoba nih Mas nih. Siapa si ULM dari Unut ya? Ini tadi ya. Kita lihat ya. Ini Bener kan ya? Ini dari Unut kalau nggak salah. yang klik gitu. Oh, Lambung Mangkurat. Dari Lambung Mangkurat. Nggak tahu di mana tuh lah. Tapi tadi pas kita cari si mana tadi dia? About fee-nya. Nih, nggak ada ya. Gratis ya. Iya. Infonya gratis. Coba aja nih langsung nih. Langsung register aja. Langsung register. Terus cari. Nah, outdoor guidelines-nya nih ya. Dia cuma butuh abstrak, introduction, material method, result, discussion, conclusion, acknowledgement. Ini biasanya discussion ini hasil pembahasan, conclusion ini kesimpulan. Acknowledgement ini cuma ucapan terima kasih. Ini kalau ada sumber pembiayaan, ini kontributor autornya apa, conflict interest kalau disebutkan nggak ada ya nggak usah. Reference. Dia format artikelnya mana nggak ada ini. Nah, template-nya nggak ada, Pak. Nggak ada ya template-nya. Nggak ngeliat template saya. Oh, kan ini kan ada. Publication ethic. Keputusan publikasi fair play, tugas reviewer, tugas penulis nggak ada. Mungkin di sini kali kalau sudah login kali ya. Kalau untuk jurnal-jurnal yang nggak punya template kayak gini, gampang, tinggal akses aja salah satu contoh jurnalnya. Ya udah kita tinggal apa? Ikutin aja formatnya dia. Misalkan nih, ya, nih kita tinggal download template-nya, template atau download jurnalnya ya. Oh, ada, Pak, template-nya, Pak. Di mana? Itu di samping map jurnal template di bawah ISISN online Di bawah ISSN online. Nah, di index. Nah, di bawah ini situ. Iya, di bawah situ ada. apa di saya nggak tampil ya? Di Mas Alif tampil. Tampil, tampil. Oh ini dia Jadi ada. not secure connection di saya tuh aneh. Dikirim di chat. Iya, dia nggak mau ya kalau digituin. Kalau saya masukin HTTPS nggak mau dia. Ya udah kalau ada template-nya mah. Ada tuh, Pak. Aku kirim di chat. Ya udah, beres-beres. Oke, ini lagi saya download. Tunjuk penulisan. Nah ini ada nih. Nah ini enak nih ada kontak ininya nih bisa dikontak nih. Minta fast track gitu kalau misalkan nggak keburu. Ya kan Iya. pendahuluan metodologi. Metodologinya kayak gini. Berarti di metodologi ini literatur reviewnya di sini nih masuknya. Kalau yang iya di sini. Hasil pembahasan, simpulan beres, daftar pustaka. Wah, udah nggak terlalu susah lah. Langsung aja gas. Iya, Pak. Di situ punya ada email, Pak ya. Email itu harus email kampus.
Ntar diurus sama Bucian dan Pak Sahid ya. Oh iya, ya. Kemarin Mm-mm. sebentar, Kian kemarin sempat itu bilang finalnya ada nggak final kampus? Mm-mm. Nanti tinggal di ini aja lah sama Bucian dan Pak Sahid. Ya Pak. Sebentar, saya hubungi Bucian. Coba saya undang dulu. Hmm. Ah, oke. Udah saya coba undang Bucian biar bisa jelaskan. Mas Hud, gimana progresnya? Terakhir di Siakat saya cek mana ya? Siakat, siakat, siakat. Mas Hud Masih di itu, literatur review Pak terakhir. oh ya, udah beres belum literatur reviewnya? Udah terakhir kan Bapak yang balas via ini sih, via WA. Ya udah oke kan? Dia tinggal nyari itu sih Pak publikasinya. Udah dapat belum? Oh, itu Pak saya belum dapat juga Coba dicek yang yang tadi. tadi ya. Saya di WA kan udah saya listing tuh yang dari mulai gratis sampai maksimal berapa tuh? 500.000 ya. Dari fee dari gratis sampai 500.000. Terus ada fast track tuh ada dua tuh yang saya dapat dari Stemik Nah, sama si yang WLM tadi. nah, itu berarti nggak perlu ikutin yang di pedoman TA lagi Pak. Nggak Maksudnya usah. bikin bab satu gitu nggak perlu Enggak, lagi ya. enggak, enggak. Jadi langsung Oh, langsung template-nya dari publikasi jurnalnya. Dia minta kayak gimana formatnya. Nah, yang kita oh, buat langsung kayak gitu. Kalau yang oke. untuk laporan TA-nya, ya kita tinggal masukin aja dari yang kita buat ke laporan TA dengan poin-poin Oh, dari template jurnalnya. Itu. Jadi template TA-nya nggak berlaku karena kan pakai jalurnya publikasi. Template oke TA siap. itu lebih berlaku untuk yang pakai jalurnya prototype tuh. Oh, iya iya. Tuh, tak kalau tanya kok beda, ya kita bikinnya kan jalur publikasi, Bu. Yang kita buat sesuai dengan yang diminta sama siapa? Publika publishernya. Publikasi. Iya, Udah itu aja. Cuma siap. Mas Salib sama Mas Sud udah bisa bikin latar belakangnya belum? Latar belakang udah Pak di Hmm, bab satu kan. Iya. introduction ya Pak masuknya. Mm-mm. Mm-mm. Udah Pak. Itu yang paling sulit loh. Oke. Introduction itu yang paling sulit untuk dimulai. Saya mau coba satu deh. Tapi ini bukan berarti buatin ya. Bisa ya saya buatnya ya nggak terlalu maksimal. Ini buatnya instan. Karena introduction latar belakang pendahuluan itu vital banget tuh. Itu yang dibaca sama reviewer tuh dari situ dulu tuh. Karena kan yang sering saya sampaikan di situ kelihatan tuh garis besar penelitian kita tuh dari mulai kenapa kita ngambil judul tersebut, alasannya apa sih, ada masalah apa, terus masalah itu mau kita selesaikan dengan cara gimana gitu ya, metodologi seperti apa, dengan hipotesa penelitiannya apa atau jawaban sementara dari masalah yang kita angkat itu seperti apa. Itu tuh intinya tuh. Yang nanti itu dimasukin ke abstrak. Bedanya di abstrak itu di bagian terakhir bukan hipotesa tapi jawaban dari penyelesaian masalahnya yang secara real yang kita ambil dari apa? Kesimpulan ya. Hasil dan pembahasan kita coba untuk buatkan ringkasannya atau kita tarik intisarinya masuk ke dalam kesimpulan itu yang nanti jadi bagian terakhir di abstrak. Oke, mana ya? Yang judulnya mana nih ya? Ini ya, implementasi algoritma Dijkstra. Scholar. Koneksi saya lagi kurang bagus nih. Kok ini?
Nah, saya carinya dikit-dikit nih. Rekomendasi. Saya nggak cari algoritma Dijkstranya dulu ya. Rekomendasi objek wisata terdekat. Ini Mas Alip, web based atau nanti mobile multiplatform ceritanya nih. Oh, Mas Alip. Iya Pak. Halo. Iya, ceritanya web based atau mobile? Web based. Web based. Oke. Ini eh apa objek wisata terdekatnya di wilayah mana? Daerah mana? Buat ini general sih Pak, general buat semua gitu. General buat semua. Hmm. Iya. Saya perbandingannya kan kebanyakan penelitian yang lain di suatu daerah gitu. Oke. Nah, ini cara nyari nyari bikin daftar pustakanya ya. Daftar pustaka, pendahuluan. Kayak Mas Alip nih mau cari ya rekomendasi objek wisata terdekat. Mas Hud tetap ini ya implementasi. Oh, ini belum diganti ya? Nggak bisa diganti ya? Oh iya, belum diganti. Judul fixnya apa ya? Saya juga. Di chat aja di chat apa Zoom. Kayak misalkan ya, kita back ke Mas Alip dulu nih. Salah satu contohnya rekomendasi objek wisata. Berarti kan kita ada hubungannya sama pariwisata di Indonesia ya. Ini luas berarti ya. Kita cari nih trennya nih. Nah, lebih enak dari web-web yang dari Wikipedia, Kominfo, sama Kemenparekraf. Kita bisa dapat data apa nih? Nah, nih. Kita punya data nih, lihat nih. Tadi mana tuh yang ada datanya dia tuh? Nih. Oke lah, kita bisa dapat ini nih. Misalkan Indonesia ini punya potensi pariwisata yang besar ya kan? Ini bisa kita jadiin gampang gini nih. Copy, parafrase AI, Quillboot. Saya biasanya pakai Quillboot ya. Oke, saya parafrase. Udah jadi bahasa Inggris dia. Mau nyari bahasanya di mana sih? Indonesia. Ah, nih, misalkan pengantar kayak gini nih, Mas Alip. Masih nyimak? Ya. Oke ya, kita copy nih. Kita dapat nih ya, Indonesia memiliki ya cara bikin latar belakang itu. Yang pertama, cari tren atau data dari topik penelitian yang akan dilakukan. Oke, tadi Mas Alip adalah objek penelitiannya ini tempat wisata atau pariwisata ya. Kita cari tuh tren-tren di situ tuh. Sebelum kita masuk masalah, cari dulu aja, baru dapat data ini nih. Nah, ini bisa kita jadikan eh, referensi, masukin daftar pustaka boleh. Nah, kalau mau cari lagi yang bisa dapatnya dari jurnal, ya biasa aksesnya dari Google Scholar-nya. Tadi di mana? Ya. Nah, dari sini nih. Tadi di sini saya cari pariwisata di Indonesia.
pariwisata di Indonesia. Nah, saya cari di sini nih. Oke, ini ada buku, nih potensi sumber daya mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Kita misalkan dari sini, cari. Terus kita main juga di Mendeley. Kita main di Mendeley. Contoh TA. Oke, tadi potensi sumber daya alam. Ini mana ya? Oh, ini dia nih. Nah, kita download lah full text-nya. Dapat satu, itu kita masukin. Sorry. Add new files from computer. Tadi di download. Nih, suk. Nih ya, Jurnal Nasional Pariwisata. Nih, ada data loh, tuh kan? Tuh, ada data ya, ada data loh ini loh. Ini ada data nih. Nih, kita bisa ambil nih data ini nih. Kita parafrase lagi aja, biar nggak kena. Oh, kalau parafrase di sini berantakan, copy dulu ke sini ya. Nah, baru masukin ke sini. Nah, set, gampang kan ngerjain ini sebagai hasil perusahaan dari Kalimantan. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini-gini, di parafrase sendiri aja ya. Nah, contoh saya tambahin lagi nih. Ini saya dapat dari si Mendeley tadi. Mendeley-nya open dulu, udah masuk belum nih dia? Oke, source-nya belum masuk, berarti harus dilengkapin di sininya ya. Report, ini dia jurnal. Jurnal artikel. Jurnalnya tadi dari nih. Atau di sini bisa kita copy mana dia? Jurnal Nasional Pariwisata. Page from berapanya nggak kelihatan ya. 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8. Oke, sip. Kan enak nih kalau misalkan punya kayak gini nih. Nah, ini kita dapat satu nih. Set, kita masukin insert citation. Oke ya, ini udah pakai yang si IEEE. Terus ini juga misalkan mau dimasukin nih, ini kita masukin dulu nih sumber dari web boleh nggak? Boleh, asal nggak terlalu banyak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan berarti nggak boleh ya. Nih ya, contoh ini nih. Kita masukin Mendeley-nya, tapi kita add-nya secara manual dan kita pilih dia adalah web page. Oke. URL-nya. Nah, kalau dia nggak minta URL, kita isi dulu nih. Title. Title kita lihat di sini. Title-nya adalah nih ya. Nih, fakta menarik pariwisata Indonesia banyak diakui dunia. Masuk, title masuk. Autornya kita lihat apakah ada autornya. Kalau nggak ada, kita masukin yang punya jurnalnya siapa. Yang punya webnya siapa. Nih ya. Nih, dia yang punya. Kita masukin ke sini. Nah, ini kan harus kayak gitu, tapi kan kita nggak bisa singkat ini ya. Jadi hajar aja udah kayak gitu langsung copy aja. Tahun kapan nih keluar artikel ini? Kita cari biasanya kan ada nih artikelnya kapan dikeluarinnya. Nih ya, 14 Agustus 2023. 14 Agustus 2023. 14 Agustus 2023. Kalau mau tambahin add entryan, oh ini kita masukin dulu ya.
Oh, jadi mana masuknya tuh? Oke, ini seret aja ke sini. Bentar, refresh dulu. Masih belum masuk. Ini saya mau pindahin add to collection contoh TA. Oke, udah nih. Source-nya belum masuk. Nah, kalau source itu biasanya di sini nih publication atau URL lah kita masukin URL-nya aja. Oke, udah. Kalau source-nya nggak masuk atau publication-nya nggak masuk, publikasi ini bisa kita isi dengan sebenarnya ini sih. Siapa sih yang nge-publikasinya? Kan ada nih ya. Nah, terus ini dapat nih. Update. Ini saya mau coba masukin ini dulu ya, bibliografinya. Ya, udah oke lah begini. Terus apa lagi ya? Nah, kita cari-cari nih di jurnal-jurnal yang jangan ngebahas tentang si Dijkstra dulu, Mas Alip ya. Kayak misalkan dari si jurnal ini nih. Dari dia nih ada masalah apa sih nih potensi sumber daya alam? Kalau ini kan tentang sumber daya alam ya, mengembangkan sektor pariwisata. Berarti kita nggak bisa ngambil dari itu. Kita tadi ngambil dari ini aja nih. Kita punya data. Misalkan ada data lagi nih. Nih, ini kita nggak pakai. Kita ngambil lagi ini. Tadi kan sudah masuk ke sini. Udah oke. Nah, tinggal Mas Alip masukin pengantar yang didapat dari hasil studi literatur review atau literatur reviewnya. Di mana nih? Literatur reviewnya tadi download. Ini ya. Yang pertama nih ada kendala dalam menyampaikan informasi kepada publik. Oke ya. Ini kita copy, masukin ke sini. Punya masalah satu. Terus ada lagi dari penelitian yang selanjutnya keterbatasan promosi sektor pariwisata. Terus next tantangan yang dihadapi bisa oke, ini bisa kita pakai. Oke. Terus ini hmm, sistem rekomendasi pasti menjadi penting jumlah data yang besar kalau baik dan data rating. Oke, ini masukin. Terakhir pembuatan aplikasi menggunakan metode memberikan rekomendasi. Oke, pengguna mencari rute terbaik. Oke, ini sebenarnya bukan masalah ya, harusnya masalah. Tadi masalah nggak terlalu bagus. Oke, udah lihat di sini, Mas Alip, Masud. Ini kita contoh ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada punya lima masalah nih ya. Ada punya lima masalah di sini nih. Oke, punya lima masalah di sini. Ini harusnya, ini linknya ada nggak nih, Mas? Yang jurnal pertama link yang mana? Hafal nggak? Saya langsung ke linknya aja. Atau Eh, saya mau download nomor berapa nih? nomor Atau 5 ya Pak. atau contoh gini lah ya. Saya pakai yang punya apa? Artikel saya aja di Mendeley-nya nih. Oke, saya pakai yang di sini. Misal contoh dari sini deh.
Langsung aja. Oke, ini. Nah, contoh ya, ini dari sini nih dapatnya. Terus yang ini dapat dari ini. Ini kenapa lagi? Oke, terus yang ini nih, saya dapat dari yang ini. Oke, terus ini dapat dari sini. Yang terakhir, kita dapat dari contoh ini. Nah, kita sudah dapetin poin-poin permasalahan tentang penelitian dengan tema terkait dari studi literatur yang sudah kita lakukan dari penelitian-penelitian terdahulu ya yang sudah dipublikasikan ya. Itu bisa kita jadikan atau kita kembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang ada dari topik penelitian kita. Ini tinggal dirubah jadi paragraf, disambung-sambungin dengan kata apapun, tapi jangan kopas dari yang tempat sumbernya. Kopasnya cukup segini aja, karena kalau kopasnya banyak-banyak, kita nanti plagiarismenya tinggi. Sampai sini paham ya? Oke. Oke, nanti ini tinggal dikembangkan jadi ya kalau bisa kon jadi bisa banyak paragraf ya silahkan dengan ngambil-ngambil data-data lagi nih. Misalkan di sini ada data apa, di dia ada data apa. Pokoknya harus cari tren atau data dari topik penelitian yang dilakukan. Ini ya. Terus ulas masalah yang eh, mendasari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dari referensi studi literatur yang sudah dibuat. Ya, oke, ini nih. Kok sini sih? Nah, kita nih ulas nih masalah yang mendasari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema sejenis dengan tema sejenis atau sama dengan tema penelitian akan kita lakukan dari referensi atau studi literatur yang sudah kita buat dan jadi referensi kita ya. Ini kita kembangkan nih, kita kembangkan, kita kembangkan terus kemukakan masalah utama, masalah utama yang menjadi alasan atau mendasari kita melakukan penelitian dengan tema yang akan kita ambil. Ini ya, yang nomor tiganya. Nah, ini kan misalkan contoh ini paragraf 2. Nah, paragraf ketiganya nih, Mas Alip mulai angkat di sini nih. Kan tadi punya inovasi ya. Nih, ya. Mencoba menerapkan algoritma Dijkstra. Ini pokoknya kita copy lah. Ini kita copy semua ya. Ini kita copy semua aja. Oke, kita copy semua. Oke, ini kita bagi. Nah, ini kan alasan atau latar belakang ya. Oke, ini alasan latar belakang.
Ini hipotesa penelitiannya Mas Alip nih. Oke ya. Nah, ini metode yang mau dilakukan nih. Oke, sini saya bagi-bagi nih. Ini nilai inovasi. Nah, ini hipotesa juga. Saya save dulu deh. Ini saya save di... Oke. Tadi kita sudah kemukakan masalah-masalah utama yang menjadi alasan atau mendasari kita melakukan penelitian. Nih, ini dikemukakan sama Mas Alip ya, dikembangkan ya Mas Alip ya. Dikembangkan jadi sebuah paragraf. Kenapa nih melakukan penelitian ini nih? Mau menerapkan algoritma Dijkstra ini kenapa alasannya? Alasannya ini belum ada ya Mas Alip ya, nggak ditulis masalah intinya ya atau permasalahannya. Permasalahannya belum ada sih, Pak. Ya, nanti coba Baru dicari ya. perbandingan, iya. Cari nih, ini alasan latar belakang ini masuknya metode juga nih. Nah, di sini harusnya masalah masalah ini saya copy lah. Nah, ini harusnya di sini ada nih. Nah, oke ya. Ini sudah mulai masuknya metode ya, Mas Alip. Ini masuknya metode ya. Ini hipotesa nih, metode juga nih. Inovasi ini hipotesa. Oke. Nomor 4 ya. Jelaskan teknik penyelesaian masalah. Oke, atau ini nama lainnya gampangnya adalah metodologi penelitian. Nah, nomor 4. Terakhir, jelaskan lah ya. Jelaskan hipotesa jawaban sementara dari masalah-masalah penelitian. Ini namanya adalah tujuan penelitian. Dah, ingat, bukan bukan jawaban real atau implementasi dari jawaban atau penyelesaian masalah. Ini ada pada bagian kesimpulan, bukan tujuan, bukan di tujuan penelitian yang baru hanya hipotesa. Nah, contohnya gini ya. Jadi cukup 5 poin ini nih, ya, cukup 5 poin ini yang kita masukkan ke dalam latar belakang masalah atau gimana sih cara membuat latar belakang itu atau pendahuluan dari penelitian kita gitu ya. Ya, ada yang mau tanyain nggak dari yang ada di sini nih? Siapa aja sih? Bang Salib sama Mas Hud ya. Mas Hud juga sama. Tekniknya atau langkahnya sama persis begitu, nggak jauh beda kok. Oke, Pak. Oke, nah kita dari latar belakang aja lihat kita udah dapat berapa referensi nih contohnya. Contoh dua nih dari tren, terus contoh lagi ada 5 itu dari studi literatur atau literatur review yang kita sudah lakukan kan.
Nah, belum dari tinjauan pustaka yang lain ya. Daftar pustakanya bisa banyak. Karena jurnal ini, kalau jurnal yang sudah bereputasi, terakreditasi Sinta, itu biasanya daftar pustaka minimal ada 15. Tuh ya. Daftar pustaka itu minimal pasti 15 tuh dia mintanya. Nah, ini sebenarnya kemarin tuh saya pernah menjelaskan di kerja praktek. Nanti saya share aja deh rekamannya. Cara buat bisa dapetin daftar pustaka yang banyak itu gimana. Oke, sampai sini ada mau tanyain dulu nggak? Maksimal dia berapa panjang, Pak? Apanya? Berapa paragraf untuk Latar belakang. iya. Bukan kita nggak bicara maksimal atau harus seberapa banyak, tapi kita bicaranya seberapa jelas latar belakang itu menjadi atau menggambarkan penelitian yang mau kita lakukan. Apakah ada 5 poin ini di latar belakang atau pendahuluan kita? Itu intinya. Bukan seberapa panjang, bukan seberapa banyak ya, tapi apakah di latar belakang penelitian atau pendahuluan itu ada ini semua, Iya. gitu ya. Nah, yang poin ini sebenarnya ini bisa dikembangkan menjadi rumusan masalah gitu, yang berupa kalimat tanya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam penelitian. Nah, gini. Nah, teknik penyelesaian ini bisa teknologi apa saja yang digunakan dan atau yang akan dibuatkan. Maksudnya, kita misalkan menggunakan framework apa nih dalam pengembangan sistemnya, menggunakan bahasa pemrograman apa, menggunakan DBMS apa, sehingga nanti akan membuat sebuah produk apa. Kalau misalkan penelitiannya nanti menghasilkan sebuah produk, kayak contohnya Mas Alip ini, dia menghasilkan sebuah produk atau platform, di mana di platform tersebut itu isinya adalah sistem yang merekomendasikan tempat wisata terdekat berdasarkan contoh rating, kayak gitu ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Hmm. Beres? Ada yang tanyakan? Ini saya share di grup WA ya, file yang tadi. Iya. Wah, ini sudah luar biasa ini sampai dibuatkan ini. Harus bagus ya latar belakangnya ya. Hmm. Insya Allah, Pak. Pak Semangat, itu semangat. Mendeley itu berbayar Pak? Enggak gratis. Gratis ya? Gratis. Ini tadi Pak Ria install di Word-nya ya? Install apa? Install extension Mendeley di Word. Iya, saya install. Udah bisa belum installnya? Udah pernah Saya tunjukkan install belum? tapi yang versi jadul nggak apa, Pak. Sama Ya, nggak? nggak apa-apa sama aja.
Ini kan kalau untuk installnya kita tinggal tambahin add-innya aja kan ya. Nih, kalau misalkan di Word atau di Office yang dulu ya, saya Office-nya kebetulan kan 365 nih. Biasanya ada di home sini nih. Kalau saya adanya di sini nih. Nih, yang penting kita cari aja add-ins atau get add-ins, tinggal cari di store-nya ya, store, terus cari Mendeley-nya. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja, tinggal kita add ya. Bisa ya? Iya. Iya Pak, ada Pak. Oh iya ada. Hmm, 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 hmm. Oke. Bukan jadi satu lembar, Mas. Oh, ini Mas. Oh, di grup tugas akhir saya salah nge-share. Oh, enggak, saya forward ya, emang saya forward. Tapi ada pertanyaan di situ malah. Hmm, oke. Ya, ada mau tanyakan sebelum langsung lanjut aja. Target jurnalnya tentukan ya. Jangan lama-lama. Hari apa nih? Besok malam lah ya. Udah tahu ya jurnalnya mau ke yang mana ya. Iya Pak. Jangan terlalu Ada lama. Jadi saya bisa langsung ngebimbing teman-teman itu buat ngerjain publikasinya. Yang paling sulit itu apa? Latar belakang, serius. Nanti metodologi, kan itu teman-teman udah punya rancangan ya mau bikin kayak gimana. Saya tinggal mandu nih, frameworknya pakai yang ini, sistematikanya pakai yang ini. Hasil dan pembahasan itu didapat dari apa yang udah dilakukan, tinggal kita tuliskan di situ. Sama nanti kita tinggal tarik kesimpulan, selesai. Gitu ya. Yang penting tahu dulu target jurnalnya yang mana. Kalau saya menyarankan jangan yang berbayar, coba yang gratis dulu dicari-cari celahnya. Memungkinkan nggak nih yang gratis bisa kita submit itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya mau nggak mau ya kita harus mengeluarkan sedikit dana buat publikasi. Tapi saya juga nyaranin jangan yang terlalu mahal. Coba cari yang maksimalnya 250 sampai 500 lah. Itu udah itu juga udah lumayan lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada dana lebih, ada rezeki yang bisa fast track yang seminggu bahkan bisa publish gitu ya. Bukan hanya LOA yang dapet. Nah, silakan aja nggak apa-apa. Oke, beres. Biar langsung lanjut progres TA-nya ya. Jangan ya lupa ya Pak. nanti besok besok nih, besok malam nanti saya tanya ke teman-teman semuanya targetnya kemana. Terus nanti saya juga bantu cek juga. Gitu aja sih. Oke, sekian semuanya. Thank you.